Allah. Tanpa dengan Rasulullah, kita juga tidak akan bisa sampai kepada Allah. Dan Rasulullah itu adalah bukan manusia. Kata Abah juga, Rasulullah itu adalah tadi Muhammadun Abah ahadin min rijal, maka Muhammadun Abah ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Itulah. Dan Muhammad itulah yang ada pada Adam sampai kepada Ahmad Nabi kita. Maka itulah tadi semua baginda Nabi kita lah yang merupakan penghujung daripada seluruh para Nabi itu dalam soal tadi semua. Nah, kita pun harus begitu. Kalau Nabi kita bernama Ahmad, Nabi sebelumnya Isa, sebelumnya adalah Musa, kita adalah juga jadikan nabah diri kita. Di penghujung kita adalah Muhammad. Begitu. Itulah perjalanan. Karena kalau nggak begitu juga sahabat, di dunia ini pun, jadi kalaupun nggak dibahas salah, dibahas salah. Kalau nggak dibahas, manusia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena yang dia pandang makhluk hanya makhluk. Maka pada kesempatan ini Abah ingin mengajak bagaimana menghilangkan diri. Bagaimana menghilangkan makhluk ini. Bahwa sebenar-benarnya kita tidak ada. Kita hanya dalam permainan Allah. Ya. Kita hanya berada di dalam drama Allah. Kata Abah juga. Dalangnya itu hanya satu. Kisah yang buatnya juga satu. Tapi kita nanti dikasih jiwa. Hati-hati. Di alam paling bawah ini, maka tadi summa rodadnahu asfala safilin, di tempat rendah itu kita lah yang jadi Tuhan itu seolah-olah. Maka kamu punya kudrat, iradat, hayat. Nah, tugas kita mengembalikan itu, gitu loh. Nah, di sini kalau kita tidak mengembalikan itu berarti kita mentuhankan diri kita. Itulah syirik. Maka ada syirik jali pada jasad, ada syirik hobi pada hati. Ada syirik syir pada ruh. Itulah syirik yang kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Jadi Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Syirik jali pada tubuhmu. Syirik hobi adalah pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Nah, inilah karena kita kenapa syirik? Karena masih memandang diri masih ada. Dan sholat pun selama memandang diri masih ada. Fawailul lil musallin. Celakalah. Kenapa dia sholatnya itu celaka? Satu, dia tadi telah terbangkitkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena Muhammad yang ada pada diri masih yatim, belum punya anak, belum punya ayah. Maka kita, Abah sering ceritakan, kita datang tanajul adalah dengan ayah dohir, bapamu, ya, dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah dan lain sebagainya. Tapi pulang kamu adalah dengan ayah batin. Syukur kalau bapamu ya juga mursyidmu. Karena kamu datang oleh dia, kamu pun pulang oleh Nur Muhammad yang ada pada dia. Tapi walaupun kamu anak mursyid sekalipun, tapi kalau pandang kok ada tadi yang dohir tadi, ya, gak ada gunanya. Sebagaimana gak gunanya Kanan, padahal bapaknya adalah Rasul. Itu kadang-kadang baru aja anak kiai udah gus aja rasanya udah selamat. Apalagi Habib gitu kan tadi semua mentang-mentang sama nih udah palsu lagi. Nah, inilah persoalan pada kita. Jadi jangan pernah hidup manusia itu ada furoda masing-masing, bukan dengan bapamu, bukan dengan kakekmu bahkan. Maka itu Allah mengatakan perjalanan manusia itu furoda. Itulah kenapa ruh itu ada dikembalikan lagi. Bahkan ada kembalinya bukan pada keluargamu, dari keluarga orang lain. Surat Al-An'am 133. Baca Qur'annya memang kurang dipahami isi Qur'annya. Dan tidak pernah ditadaburi Al-Qur'annya. Tadi semua tidak menguasai Al-Qur'annya, gitu kan. Bahkan setiap huruf dalam Al-Qur'an itu, kunci-kunci dalam Al-Quran itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang diberikan mengerti oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengerti siapa dirinya dan siapa di luar dirinya. Semuanya hanya makhluk. Semuanya hanya Allah, bukan. Nah, disinilah penyebab penghalang. Jadi cara menghilangkannya bagaimana? Menghilangkan diri dan di luar diri. Abah kan sudah ajarkan banyak. Kalau seandainya kamu baju, maka tubuh ini adalah merupakan baju. Maka baju kembalikan kepada kain, kain kembalikan kepada benang, benang kembalikan pada kapas, kapas kembalikan pada kosong. Sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Tadi. Kalau menghilangkan gelas kaca ini, sebenar-benarnya gelas kaca ini adalah kaca,
Dan sebenarnya kaca adalah biji kaca. Sebenarnya biji kaca itu adalah dari kosong. Semuanya dari kosong. Semuanya. Kita pun sama. Ya. Dari latwi tujuh dari nafsu amarah. Naikkan berasal dari nafsu lawamah. Lawamah dari nafsu mulhimah. Mulhimah dari mutmainnah. Mutmainnah dari rodiyah. Rodiyah dari mardiyah. Mardiyah dari kamilah. Habis tuh. Roji'un. Ya. Kalau tidak begitu maka sholatnya pun tadi kata Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adza bima kuntum takfurun. Sampai ada kiai nanya, "Bah, itu tuh Quran bukan?" Akhirnya kibat lucu. Abah suka bertanya, mereka tuh nanya sama Abah, "Bah, kenapa sih kok ayat itu ada? Saya tuh sering ngaji nggak pernah ketemu." Bukan nggak ketemu. Oleh Allah ditutup orang-orang yang tidak mau tahu Allah. Sehingga pada saat kamu baca kitab Quran, ditiup angin pada saat kamu sedang tidak sadar. Sampai betul nih Pak, ini Abah nggak main-main. Saya tuh berapa kali khotam tafsir Quran. Tapi ayat-ayat yang Abah baca itu kayaknya nggak pernah ketemu saya. Tapi begitu saya kasih tahu, Masya Allah ada. Kok nggak pernah saya lihat ayat ini? Karena kamu tidak mau lihat Allah. Allah pun tidak mau lihat kamu. Hal yang besar saja seperti alif lam mim kamu nggak mau mengkajinya. Sampai mengatakan itu dah kalimat mutasyabihat nggak usah dibahas. Nah itulah. Ya sahabat. Jadi cara menghilangkan diri banyak. Kalau kita dari fi'il kembalikan kepada asma. Asma kita sebenarnya tubuhku fi'il Allah. Ini cara mengembalikan kepada kosong. Akhirnya juga kita bisa pandang semuanya. Begitu. Sebenarnya tubuhku adalah fi'il Allah. Tapi gerak badanku karena asma Allah hati. Hatiku lah yang menggerakkan tubuhku. Coba sekalian sadari. Mau pergi kemana, mau melakukan apa. Pasti hati yang nyuruh kamu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah disinilah bahayanya. Di alam dunia ini manusia tidak ada, tetapi oleh Allah diberikan seolah ada. Nah inilah, disinilah ujiannya. Ya makanya tadi summa radadnahu asfala safilin itu untuk menguji. Tadi dengan wujud. Begini diuji dengan wujud, yang ada itu kamu atau aku kata Allah. Dirimu yang palsu atau diri asli, diri sejatimu. Nah itu. Tapi manusia di alam dunia ini malah sebaliknya mentuhankan makhluk. Dia ada, makhluk ini ada. Nah ini persoalan. Ini persoalan. Ya. Jadi kita mentuhankan uang, mentuhankan jabatan. Walaupun bilangnya nggak bisa, saya nggak mentuhan Tuhan ya guys. Dalam prakteknya, kenyataannya, di otaknya, di hatinya, ya makhluk. Hutang. Kata si utang itu, hutang. Lain Allah. Maka tidak akan hilang hutangnya. Selama nggak dipandang sebagai Nur Muhammad. Ya. Nah, ini persoalan manusia. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Sehingga Allah yang ada hilanglah. Tidak menolongmu. Karena kau pandang. Tadi bisa dengan ketaatan, bisa dengan hutang. Bisa dengan masalah baik, dengan masalah buruk. Nah inilah. Khairihi wa syarihi. Allah mengujimu. Dan jangan pernah ujianmu dilepaskan pada orang lain. Kan Allah sedang menguji kamu. Mana ada kamu ujian di sekolah. Saya titip kalian tetangga. Kamu ikut ujian dah. Saya nggak mau ikut ujian. Ya kan tolol kayak begitu. Inilah kehidupan ini, setiap manusia harus bertanggung jawab kepada wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa yang sudah dicatatkan sendiri. Karena setiap orang harus membebaskan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Itulah kenapa dalam kehidupan sahabat Allah ajarkan. Kenapa ayam itu ada kacing calang? Ayam yang tidak menetas itu disebut kacing calang di Sunda. Karena akibat apa? Satu, diketrok oleh induknya di luar. Maka semua guru rohani jangan merasa. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ini guru rohani kadang-kadang suka membeli dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, gitu kan tadi. Inilah ini banyak manusia Islam kacing calang. Karena menyandarkan bahwa seolah-olah gurunya itu adalah, nah ini juga salah. Bagaimana memandang gurumu, mursyidmu, bagaimana memandang Muhammad tadi. Hilangkan dirinya, hilangkan pertama dirinya, hilangkan gurunya juga. Tadi semua. Kemudian Nabi Muhammad, hilangkan Nabi Muhammad itu karena dia juga makhluk. Ingat, leburkan pada Nur Muhammad. Hilangkan juga Nur Muhammad karena dia ada berasal dari Nurullah. Barulah roji'una kepada Nurullah, asal dari Allah, kembali pada Allah itu begitu. Ya, karena semuanya kita berasal dari Allah. Kalau mau diabah susun tadi, kita dari ibu, ibu dari nenek, nenek dari bau, bau dari buyut, buyut dari jangawareng, jangawareng dari udeg-udeg, udeg-udeg dari kakait siwur, kakait siwur dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari Hawa, Hawa dari Adam, Adam dari Nur Muhammad. Tuh.
Maka juga salah satu cara mengembalikan, bagaimana menghilangkan diri dan semua dua diri, pandang semuanya sebagai Nur Muhammad.